Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jagoan-jagoanku yang luar biasa? Senang sekali hari ini masih dalam suasana merayakan ulang tahun Sang Nabi. Yuk kita copy paste kebiasaan-kebiasaan Rasul dalam kehidupan kita supaya kita bisa menjadi pribadi-pribadi hebat yang dibanggakannya, yang dikagumi oleh sekitar kita. Jagoanku yang luar biasa, berbicara tentang Rasul, kisah Rasul yang paling sangat sangat sering kita dengar, yaitu ketika Rasul sholat jamaah bersama para sahabat, lalu sahabat di belakangnya mendengar suara kretek-kretek ketika Rasul sujud, ketika Rasul ruku dan sebagainya. Sahabat sudah galau ya, aduh, sakitkah sang Nabi? Sedang menderita apakah sang Rasul? Begitu. Dan seperti yang kita baca bersama kisah itu, ternyata Rasul tidak sakit, ternyata Rasul tidak menderita apapun. Maksudku tidak sakit, tidak apa ya? Tidak, ya bukan sakit maksudnya ya. Jadi bingung kosakatanya. Begitu ditanya, Rasul membuka jubahnya dan ternyata Rasul memakai sabuk yang di dalamnya banyak batu-batu kecil yang fungsinya untuk mengikat perutnya yang lapar. Subhanallah, luar biasa banget. Rasul, sang pemimpin besar, kelaparan. Wow. Ini luar biasa sekali. Ini sebuah kisah yang sangat dramatis ya di 2021 atau di era milenial kayak begini. Seorang leader kelaparan itu sesuatu yang hampir mustahil terjadi. Jagoan-jagoanku yang luar biasa, coba lihat, Rasul menahan lapar, perutnya tidak dituruti nafsunya oleh sang Nabi. Coba kita kembali flashback. Kita kerja, dapat duit. Tujuan yang utama kan memenuhi perut. Ada lebihnya, dibangun rumah, beli kendaraan, beli baju, dan sebagainya. Tapi poin pertama kan perut. Coba lihat, ketika kita merasa gaji kita kurang, yang mengatakan kurang itu adalah perut. Perut nggak mau diisi dengan beras jatah. ada kosakata beras jatah ya. Perut maunya diisi beras bermerek. Perut tidak mau bosan diisi dengan tahu. Maunya ala Eropa, pizza. Perut kita kadang-kadang nendang-nendang kita nggak mau pakai rujak ya. Kita maunya aneka buah yang dipotong-potong jadi salad. Otomatis mengikuti keinginan perut, maka pengeluaran kita menjadi besar. Ketika gaji kita sudah tidak cukup untuk menuruti perut kita, maka secara refleks kita akan mencari tambahan pendapatan. Tambahan pendapatan ini biasanya kita menyebutnya ceperan. Sampingan loh, selain gaji dari kerja. Setelah dapat sampingan, ternyata perutnya semakin aneh-aneh ya. Nggak mau lagi minta itu tadi seperti salad. Nggak mau salad yang pinggir jalan, maunya salad yang restoran. Masuk restoran ya ada pajak 10%. Lebih mahal lagi toh, lebih besar lagi toh pengeluarannya. Setelah itu ya begitulah. Akhirnya korupsi. Iya dong. Akhirnya rekayasa keuangan. Akhirnya
Akhirnya semua hal negatif-negatif yang kita lakukan awalnya dari perut. Perut yang kita manja, perut yang tidak bisa kita kontrol, sehingga akhirnya perutlah yang mengontrol kita. Jagoanku yang luar biasa, kisah laparnya Rasul saat itu sangat-sangat tepat bagi kita untuk kita copy paste dalam diri kita. Ya nggak usah parah-parah kayak Rasul lah, nggak mungkin bisa. Yo minimal kita tidak menuruti perut kita. Ada loh, saya punya kenalan yang dalam satu malam pindah 2 resto. Itu ada. Ada loh kenalan saya yang pingin salad saja pesan ke catering. Ada. Kan semuanya berarti sudah mulai dikuasai oleh perut. Sehingga akhirnya kita melangkah ke arah yang tidak benar. Coba lihat. Gak usah jauh-jauh sudah. Judulnya perut. Coba kita lihat. Pada saat kita diundang walimah mungkin ya. Walimah. Karena kita bapak-bapak kita ngomong walimah gitu. Walimah urs atau hajatan apa aja dah. Begitu di selesai doa-doa, tahlil yasinan dan lain-lain, kita pasti dikasih makan. Ada yang makannya dihabiskan. Mungkin menganggap itu ada sebuah rezeki dari Tuhan yang tidak boleh diabaikan. Tapi ada yang cuma 2 suap atau dimakan ikannya saja, dia taruh nasi yang tidak luang itu. Begitu kita ditanya, kenapa? Kenyang. Nah, perut lagi. Perut yang tidak mau menerima. Perut yang mengatakan, makanan ini tidak enak. Sehingga akhirnya kitanya yang sudah didikte oleh perut, jadi melakukan tindakan tercela. Apa? Menyia-nyiakan rezeki Tuhan. Walaupun dengan alasan kenyang. Baru makan, masih penuh, dan sebagainya. Jagoanku yang luar biasa, yuk dimulai dari hari ini. Kalau kau mencintai Rasul, maka cobalah copy paste dari sifat-sifat keren sang Rasul. Gak usah penuh-penuh, gak usah banyak-banyak yang di copy paste, kita gak mungkin sanggup. Cari yang termudah. Dan salah satu copy paste yang paling mudah yang Pak Beh rasa, kendalikan perut. Jagoanku, perutmu kau kuasai. Jangan biarkan kau dikuasai perut. Senang sekali bertemu dengan kalian. Salam penguasaan perut. Jangan buncit. Iya. Sukses selalu dan assalamualaikum.